ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Sadar nafas syukur itu untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Ketika kita mulai aware menyadari, oh, aku percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ada yang tanpa batas di dalam. Itu pelan-pelan yang penuh-penuh ini itu nanti lama-lama itu akan terurai dengan sendirinya. Semesta itu nggak bisa rusuh, nggak bisa di dalam penekanan, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ketika rasa hati kita buru-buru, pengen banget, artinya kan ada getaran kekurangan di situ. Ya. Jadi apa hubungannya keheningan sama daya cipta? Oh jelas, karena frekuensi yang selaras sama semesta, frekuensi yang selaras sama sejatinya kamu, itu di dalam tenang, di dalam hening, di dalam damai. Nadiroso ya. Nah, aku kembali lagi ke Mbak Devi. Oke, Mbak Devi, ada nggak satu hal mungkin yang ingin ditanyakan gitu ke Teh Feby gitu, barangkali terkait dengan selama ini kan dirimu udah banyak berbagi buat sahabat-sahabat, membersamai teman-teman yang sedang dalam kondisi terendah. Kan kayaknya mereka tuh pada minta nomornya Mbak Devi tuh karena memiliki problem yang sama gitu dan Mbak Devi udah berhasil melewatinya dengan bahagia gitu ya. Sudah bukan Devi yang dulu bahkan pernah mengatakan kayak terasa mengalami kelahiran yang kedua kembali Mas Hendra gitu setelah ikut acara kelas gitu. Itu gimana? Silakan mungkin bisa cerita. Mungkin ini sih untuk teman-teman yang masih putus asa ya Teh ya. Karena banyak tuh yang kayak, aduh kok aku nggak manifestasi-manifestasi ya, aku udah dari batch ini, dari batch itu, seperti itu sih Teh. Nah itu gimana sih untuk apa ya, menghilangkan rasa putus asa yang belum manifest atau apa, kayak gitu. Nah, itu penting Ya, tuh. Ya. Mhm. ya, Kan, takutnya, "Kok 30 hari belum manifest? Ini, 2 minggu udah manifest, 1 minggu udah manifest." Jadi kan kadang, kok jadinya down gitu kalau karena belum manifest, kayak gitu. ya. Jadi gini, betul banget Mbak Devi, Mas Hendra, banyak banyak juga yang bercerita bahwa teh kenapa ya aku dari batch 13 nih belum gitu, padahal udah selesai 30 hari. Aku dari batch 15 misalnya, tapi belum manifest juga gitu. Itu gimana ya menghandle itu? Kembali lagi gini, kembali lagi sadari bahwa data ini, data bagasi emosi ini kan dia berdiam di dalam tubuh kita udah lama, Mas Hendra, Mbak Devi, udah lama, udah bisa ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada 50-60 tahun. Dia masuk ke bawah sadar, dia menyumbat, menyumbat energi tubuh kita gitu, jadi sumbatan gitu. Nah, ketika manifestasi itu belum terjadi, Devi bisa kasih gambaran ke teman-teman bahwa teman-teman semua pahami ya, bahwa hidup ini seperti cermin. Ketika kita bercermin, realita hidup kita itu seperti pantulan di dalam cermin. Ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Itu analoginya yang bisa dikasih tahu sama mereka.
Kalau seandainya wadahnya ini penuh sama cemas, marah, sakit hati yang udah bertahun-tahun tuh endapannya penuh, ini aliran rezeki mau masuk, aliran kelimpahan mau masuk, aliran solusi mau masuk. Gimana cara masuknya? Ini penuh gitu. Satu-satunya cara itu adalah menyadari yang penuh ini lepasin dulu. Izinkan dilepaskan dulu gitu. Itulah sebabnya kenapa start pertama dibutuhkan sadar nafas syukur dulu di pertama. Untuk apa? Untuk menyadari, sadar nafas syukur itu untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Ketika kita mulai aware menyadari, oh, aku percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ada yang tanpa batas di dalam. Itu pelan-pelan yang penuh-penuh ini itu nanti lama-lama itu akan terurai dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ini udah penuh nih, udah ada sedih, cemas, bingung, khawatir. Izinkan kamu sadari ini ada, lalu izinkan diterima. Oh iya, aku punya luka, izinkan diterima. Oh iya, aku korban dari pelecehan seksual, misal, izinkan diterima. Oh iya, aku korban pengkhianatan cinta pasanganku, izinkan diterima. Di titik kamu sadar untuk menerima, dia akan terurai, Mbak Dev. Dia akan terurai sendiri tuh, kalau kayak es batu tuh meleleh sendiri tuh. Kayak es batu dimasukin ke air, cuk, dia terurai tuh. Sep. Otomatis wadah yang penuh ini lama-lama dia surut, 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 dia melebur ke cinta tanpa batas. Nah, di titik dia melebur-melebur inilah manifestasi jalan keluar mulai datang. Gitu. Hanya dengan membuka kesadaran itu. Pelan-pelan memang. Gitu, Mbak Dev. Oke, oke, Memang oke. semua butuh proses ya Teh ya intinya. Jadi kalau memang belum ada, mungkin ada yang teman-teman, aku udah ini nih, aku udah ikut dari kelas ini, kok aku belum manifestasi, bla bla bla. Memang semua orang punya waktu sendiri-sendiri ya Teh ya, yang menentukan memang bagaimana kita ngolah di dalam gitu ya Teh ya. Aku sedikit menambahkan ya, Mbak Dev ya. Mm. Dari pengalamanku mengamati, pokoknya gila banget lah ya. Aku bener-bener menghabiskan banyak waktu ke situ gitu. Termasuk kemudian pengalamanku menyelenggarakan berbagai macam jenis kelas. Mau kelas semahal apapun,